Ikamaja, Ikatan kira-kira. Dan pada saat ini tanaman jagung ini berumur ditanam pada tanggal 30 Mei. Hari ini adalah tanggal 5, berarti pada hari ini Pak sudah umur 65 hari. 65 hari bisa kita lihat jagungnya yang ada di bawah dengan umur 65 hari dengan menggunakan hanya pupuk yang pas-pasan dengan biaya atau cost yang sangat sederhana dan juga airnya yang tidak sempurna datangnya. Airnya juga tidak tentu. Inilah salah satu teknologi yang kita dapat perlihatkan di sini bagaimana penggunaan daripada pupuk agrodaik. Jadi pada kesempatan berikutnya nanti mungkin Pak Win kita kalau kita udah melihat di sini Pak, kita akan tingkatkan menjadi karena kita melihat yang penggunaan daripada ini, kita harus buktikan di seperti ini Pak. Jadi kita akan menggunakan mungkin urea 150, kemudian suatu waktu kita tingkatkan menjadi tambah CA 50 jadi 200 kilo. Kalau 200 kilo kali 1100 harga pupuk berarti baru lebih 200.000 ditambah berarti tidak sampai jagungnya di zoom kasih Pak Sedia. Pak Win mungkin ada pendapat Pak Winarno? Ya itulah teknologi yang diharapkan oleh petani, yaitu dengan biaya murah dan produksi tinggi. Petani ini sangat simpel sekali untuk mendapatkan teknologi, tidak perlu yang muluk-muluk, tapi realita dan jelas di lapangan itu terbukti. Itulah yang diharapkan oleh petani. Ya semacam inilah yang kita harapkan. Oh ya, baik Pak, terima kasih. Kalau dari katanya Pak, ketua alumni Jepang nasional seluruh Indonesia, beliau Bapak Ishak. Kira-kira pandangan Bapak Pak gimana? Sudah saja ada satu penanaman tekstur pohonnya, tetapi ada semacam pola tanam yang tinggi, tetapi kita harus visualisasikan dengan harga murah, tetapi produk bisa meningkat. Nah itu mungkin yang acuan kita di sana. Oh baik Pak, terima kasih banyak Pak. Itulah tadi pendapat-pendapat dari Ketua KTNA Nasional Bapak Winarno Thohir dengan Ketua Ikamaja Nasional, inilah Bapak Ishak. Itulah tadi salah satu pandangannya di bidang pertanaman jagung ini. Karena kebetulan saat ini kita di negara kita sudah mulai dituntut untuk menanam dengan biaya yang sangat murah, berarti walaupun harganya jagung itu di bawah 1.000 juga masih menjangkau petani untuk ditanam. Tapi kalau biayanya yang begitu mahal, karena dengan sendirinya produksi daripada jagung itu juga sulit untuk dilakukan. Nah, inilah barangkali salah satu penjelasan kami Pak. Terima kasih banyak. Ini adalah tanaman jagung di lokasi expose. Di hamparan lokasi ini jagung memakai pupuk agrodaik ditambah dengan urea. Ini jagung yang tidak memakai adalah Palaude yang tidak memakai agrodaik. Ini yang kiri dan kanan memakai agrodaik. Iya, yang di tengah yang tidak memakai. Dengan ditanam waktu yang sama, di lokasi yang sama. Ya. Kecil semua. Yang itu yang lain padahal lebih duluan. Duluan 4 hari Pak ya? Duluan Bisa sih positif. Jadi 14.30 saya berada kembali di Sulawesi Selatan dan kebetulan saya berada di Kabupaten Goa, salah satu kebun lada atau kebun lombok yang ada di Kabupaten Goa ini. Dan selama saya berada di Semarang, saya berbicara tentang pada kaset ini saya berbicara tentang tembakau, dan pada saat ini saya dari pimpinan PT Dahlia Duta Utama, yaitu PT Agrodaik Nusantara, dan yang salah satu produsen daripada pupuk agrodaik sedang berada di Kabupaten Goa ini untuk mempresentasikan kembali atau untuk membicarakan kembali tentang penggunaan agrodaik pada tanaman lombok. Dan pada saat ini saya berada di tengah-tengah kebun lombok, yaitu lombok kecil yang biasa selama ini menggunakan dengan pupuk yang bermacam-macam bentuknya, dan sekarang ini pada kesempatan ini lombok ini, tanaman ini hanya menggunakan dengan pupuk agrodaik beserta dengan pupuk urea, yang mana menurut keterangan daripada para petani di sini sangat mengurangi sekali biaya yang digunakan
sepanjang menggunakan daripada lombok ini, pupuk pada lombok ini. Dan itulah saya juga akan berbincang-bincang langsung dengan cara penggunaan pupuk agrodaik pada tanaman lombok ini. Dan langsung saya akan berbicara kepada petani bagaimana dosis yang digunakan, bagaimana cara penggunaan daripada agrodaik ini pada tanaman lombok yang ada di sini. Saya dari PT Dahlia Duta Utama, yaitu produsen agrodaik, pupuk agrodaik. Pada kesempatan ini saya ingin membagi ilmu kepada masyarakat seluruh Indonesia tentang bagaimana cara penggunaan pupuk agrodaik pada tanaman lombok Bapak ini. Bagaimana dosis yang digunakan dan bagaimana cara menggunakannya dan pupuk apa saja dipakai di dalam penggunaan pupuk ini. Karena saya bertanya di sini Pak adalah untuk digunakan secara nasional dari pupuk ini, secara nasional bahwa cara penggunaan pupuk agrodaik pada tanaman lombok ini bagaimana cara penyemprotannya, pada umur berapa mulai dikasih pupuk, kemudian setelah pupuk apa dulu yang diberi, baru sampai saat ini, dan ini udah umur berapa, dan kira-kira peningkatan produksi selanjutnya, produksi selama ini, selama Bapak menanam lombok ini, bagaimana peningkatan produksi, apa ada peningkatannya atau tidak. Jadi saya sebagai produsen, saya sebagai yang membuat pupuk ini, saya ingin bertanya langsung kepada Bapak yang sebenarnya bagaimana cara menggunakannya, dan ini akan dijadikan satu patokan cara penggunaan pupuk ini di seluruh Indonesia. Kira-kira jadi bagaimana Pak langkah pertama menanam pupuk apa dulu yang Bapak gunakan Pak? Ya alhamdulillah kalau di Lombok ini satu minggu sebelum tanam saya kasih lebih dahulu saya kasih agrodaik dengan perbandingan 15 liter dan 40 gram agrodaik. Dan setelah 7 hari setelah tanam saya kasih urea 1 karung perbandingan satu agrodaik atau 1 kilo. Yang saya tanya dulu Pak sebelum berlanjut, tadi dasarnya dikasih 40 gram atau 2 sendok agrodaik pada air. Iya. Sebelum ditanam 1 minggu. Apakah itu ditabur pada bibit ataukah sesudah ditanam ataukah sebelum menanam air ini disemprotkan kepada tanah ataukah pada pohonnya? Sebelum ditanam Pak, sebelum ditanam 1 minggu sebelum ditanam baru saya tanam ini lombok, dan 7 hari setelah tanam baru saya kasih urea dengan agrodaik, berlanjut dengan penyemprotan setiap 7 hari. Oh jadi kesimpulannya gini Pak ya, 1 minggu sebelum ditanam, sesudah tanah ini dibentuk bedengan, Iya. maka ini disemprot tanahnya dengan menggunakan agrodaik yang dicairkan, perbandingannya 2 sendok per 15 liter air. Iya, per 15 Itu ditaburi merata. 1 minggu kemudian baru ditanam bibitnya. Iya, ditanam. iya, Baru langsung, ditanam. iya. Iya, yang langsung dari pot-pot itu langsung Iya, ditanam ke dari situ. tanam, iya. Kemudian 1 minggu kemudian setelah ditanam, diberikan pupuk urea dicampur dengan agrodaik. Iya, Dengan perbandingan 1 karung urea 1 kilo 1 kilo agrodaik. Iya. Oh gitu. Nah selama ini sebelum menggunakan agrodaik, kira-kira luas kebun Bapak ini menggunakan kira-kira dikurangi berapa persen saja Pak dari penggunaan urea selama ini gitu loh. Kalau dalam agrodaik itu mengurangi sekitar 50%. Tapi kalau saya bandingkan mengurangi sekitar 75% Pak. Karena di dalam petunjuk buku yang saya pegang ini di Lombok, kalau 35 are berkisar 5 karung urea. Kalau dibandingkan dengan setelah saya pakai agrodaik, ini kurang lebih 2 karung. Kurang lebih 2 karung sampai sekarang ini. Oh jadi 75 are ini luasnya, 35 are hanya menggunakan berapa karung Pak? 2 karung. Oh menggunakan 2 karung, urea ditambah dengan agrodaik berarti 2 kilo. 2 kilo Pak. Jadi 1 karung 1 kilo. Jadi 1 karung 1 Jadi kilo. pada umur 1 minggu ditaburkanlah ini 1 karung, ditabur Pak atau di ini Pak, ataukah ditugal? Ditugal. Oh ditugal Pak ya, ditugal baru dikasih banyak per pohon. Iya, per pohon. Per pohon. Nah.
Perbandingannya kira-kira per pohon Pak, apakah kira-kira 1 genggam ataukah 1 sendok per pohon itu Pak waktunya ditabur? Kalau waktunya ditobar perbandingan sekitar 20 gram per pohon, Pak. Oh jadi Per tanaman. setelah dicampur itu Iya, Pak setelah dikasih. dicampur. Oh jadi Iya. bisa dikatakan 1 sendok aja lah Pak, Iya, 1 satu pohon. iya, Oh satu pohon, iya, iya. oke. Nah kemudian itu jadi 1 sendok per pohon setelah urea bercampur agrodaik. Iya. Ya begitu anunya. Oke itu jelas sekali Pak. Jadi kesimpulannya bahwa setelah 1 minggu sebelum ditanam dikasih agrodaik dicampur air yaitu 15 liter per 2 sendok agrodaik yang kemudian ditaburkan kepada air. Habis itu 1 minggu kemudian ditanami. Habis ditanami 1 minggu umur tanaman maka diberikan kembali pupuk urea dicampur dengan agrodaik dengan campuran 1 kilo 1 karung urea. Jadi 50 kilo urea dicampur dengan 1 kilogram agrodaik dengan diberikan dosis itu 1 pohon 1 sendok secara tugal. Nah kemudian 1 minggu kemudian berarti sudah umur 2 minggu. 1 minggu kemudian diadakan lagi penyemprotan Pak. Iya. Penyemprotan dengan dosis 2 sendok per tangki. 2 sendok per tangki. Iya. Ini kalau disemprot mah apakah langsung dari batang sampai ke atas atau semua gitu loh? Semua, Pak. Batangnya, daunnya dikenakan semua. Dikenakan semua Pak, Iya. bahkan sampai di ujung-ujung akar. Sampai di ujung-ujung akarnya Iya, di bawah iya. Pak ya yang Ujung diberi. dari anu, iya. Ya. Nah, setelah itu berapa lama lagi Bapak kasih lagi Pak? Biasanya setengah bulan. Oh, setengah bulan. Jadi setiap 2 minggu kemudian diberikan lagi 2 minggu, 2 minggu. diberikan lagi. Iya. Nah, sekarang ini udah berapa kali ini petik Pak? Dalam hijau sekali begini kayak begini nih. Ini sudah 4 kali Pak. 4 kali dipetik. Sudah 4 kali Pak. Iya, dipetik. Jadi sehabis petik semprot lagi. Ada semprot lagi Pak. Nah, dulu Pak, sebelum ketemu dengan agrodaik ini berapa kali dipetik Pak sampai selesai? Sekitar 5 kali Pak. 5 kali. 5 kali sudah tidak ada lagi buah. Bisa keluar. Nah, sekarang ini sudah 4 kali disemprot. Kira-kira masih berbuah berikutnya nih Pak? Ini yang buah yang keluar ini masih lebih banyak yang mau keluar Pak. Daripada yang belum keluar. Iya, daripada yang keluar. Jadi kira-kira Kalau masih ada- panen sampai 4 kali Pak? Masih panen sekitar 10 kali. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Jadi bisa perhitungan Bapak dalam prakteknya bisa sampai panen sampai lebih 10 kali Pak? Sama praktekkan agrodaik ini pas sampai 5 tahun ini umur ini. Karena menurut ini bisa 5 tahun ini bertahan. Jadi saya mau pakai agrodaik sampai seumur hidup ini lombok. Garansinya 5 Iya, garansinya 5 tahun ini. Jadi ini setiap Bapak panen begini terus buahnya ini Pak, yang banyak Iya, ini? terus begini Pak. Iya, terus. Jadi kalau ini Setelah Pak, dipanen bertambah lagi keluar lagi bunga. Setelah dipanen keluar lagi bunga. nah ini bunganya Pak, keluar dari sini bunganya. Ini berapa lama dipetik ini Pak? Jadi lombok sebesar ini lagi? 5 hari keluar buah lagi Pak. 5 hari. Setiap 5 hari keluar lagi buah. Jadi ini dari bunga ini jadi lombok begini 5 hari aja Pak? Tidak, maksudnya 5 hari keluar lagi bunga. Setiap 5 hari keluar Setiap bunga? 5 hari keluar bunga. Bunga yang lalu yang 5 hari lalu sudah Iya, keluar jadi iya buah. keluar. Jadi begini tersusun. Oh begini jadi buahnya. bunga, jadi kesimpulannya gini menurut keterangan Bapak, ini 5 hari, ini jadi buah, maka 5 hari kemudian muncul lagi, ini udah jadi buah, muncul lagi bunga kembali. iya. Jadi petiknya tidak ada henti-hentinya, Iya. tidak ada henti-hentinya. Jadi suatu kesimpulan dan suatu kesyukuran kepada Allah, itu betul-betul dapat membantu petani. Dengan kata Bapak tadi bahwa 75% Pak Iya, dikurangi Pak ya. pupuk. Karena ini Pak saya tanya di sini, ini suatu ibadah ya Pak ya. Karena ini yang akan digunakan di seluruh Indonesia. Bagaimana cara menggunakan lombok dengan lombok Bapak ini? Berarti kalau kita berbicara di sini berdua Pak, yang ada semua di sini, ini merupakan suatu ibadah, suatu dalam agama kita dituntut untuk menyampaikan ilmu kita. Jadi pengalaman Bapak inilah yang akan digunakan Pak di seluruh Indonesia. Jadi bukan hanya di Kabupaten Goa Sulawesi Selatan ini, tapi seluruh Indonesia Pak yang akan digunakan, dan inilah yang kita jadikan pedoman. Jadi sampai belum berbuah Pak, jadi saya ulangi kembali bahwa sampai belum berbuah ini setiap 2 minggu sampai berbuah Pak. Iya, berbuah. Sesudahnya itu panen 2 minggu kemudian tetap dilakukan 2 minggu Iya, 2 minggu. sampai berhenti produksi nanti Pak, gitu. Iya, sampai Iya. Oke Pak. Nah sekarang peningkatan produksi Bapak kira-kira di dalam 1 kali panen ini panennya banyak sekali. Biasanya Bapak dulu bilang bahwa hanya 5 kali sudah berhenti produksi. Iya. Iya Pak. Sekarang ini 1 kali produksi Pak, 1 kali ngangkat ini buahnya itu Pak.
Kira-kira peningkatannya ada Pak daripada selama ini menggunakan pupuk yang Ada biasa? peningkatan sekitar 25%. Pak. 25% Pak peningkatan produksi setiap panen. Setiap Sedangkan ini jumlah panennya banyak lagi, Iya, iya. bukan sedikit. Lupa tertanya tadi, Harudin, apabila ini berbunga, mengeluarkan bunga, apakah ini Pak Lombok ini jatuh bunganya nggak? Jatuh nggak, gugur nggak bunganya Pak apabila disemprot waktu berbunga? Tidak terpengaruh Pak. Bahkan kalau disemprot agrodaik itu bunga semakin bagus semakin baik jadi dan tidak mau rontok. Oh jadi ini justru baik pada waktu berbunga disemprot Pak? Waktu berbunga karena agrodaik sekarang saya pakai ini Pak, sementara berbunga dan berbuah itu yang bagus. Oh, nah sekarang ini Pak, oh jadi kalau memang untuk menghindari hama cukup dengan Cuma agrodaik tidak membunuh tapi mengusir Pak. jadi tahan terhadap serangan hama. Jadi bukan anti hama Pak ya. Bukan anti Jadi hama. tahan terhadap serangan hama karena agrodaik itu saya sebagai formulator itu memprediksikan ada tersendiri suatu bau pada pupuk ini khusus menyangkut pada tanaman. Tidak mengusir hama, tidak membunuh hama, tapi hanya mengusir. Mengusir Artinya ada suatu ketahanan hama yang mau masuk itu tidak masuk Pak. Jadi dia bertahan. Iya Pak. Ya alhamdulillah. Itu aja berarti. Bunga keluar lagi Pak. Jadi tidak sebaiknya kalau dipetik terlalu yang kalau sudah tua dipetik, sudah tua atau masa sampai tua itu dipetik cepat keluar bunganya. Jadi tidak pernah berhenti itu berbunga. Jadi begitu dipetik buahnya langsung keluar bunga kembali. Iya, 2 hari 3 hari sudah keluar lagi. Iya. Sudah kelihatan bunganya. Waduh. Karena kualitas daripada Lombok itu sangat bernas sekali. Nah, inilah salah satunya. Coba. Nah, ini adalah salah satu daripada hasilnya Lombok kecil. Ini adalah Lombok kecil, tapi hasilnya bisa begini yang sangat bernas sekali dan berarti tahan daripada cara penyimpanannya juga tahan, dan kemudian timbangannya juga sangat berat. Dan menurut keterangan daripada petani, timbangan ini biasanya dengan jumlah yang sama seperti modelnya 1 karung itu bisa meningkat sampai 40% daripada timbangannya. Iya, 40% Pak ya, bisa naik dari timbangannya Pak daripada jumlah yang sama. Iya. Jadi kalau tidak menggunakan agrodaik mungkin seumpamanya 10 kilo ini udah jadi 14 kilo. Iya, kalau umpamanya 1 kilo Lombok biasa ini dikurangi 1/4 sudah 1 kilo sama. Jadi dikurangi 1/4. Oh.
lebih tinggi pohonnya, lebih lebat buahnya. Jadi kesimpulan daripada menggunakan pada tanaman lombok ini pada agrodaik itu yang terbaik adalah 3 sendok per 15 sampai 17 liter air. Kita bandingkan yang menggunakan 2 sendok agak pendek, ini agak pendek. Kita lihat agak pendek. Nah, sekarang ini yang menggunakan 3 sendok agak tinggi, ada perbandingan tingginya. Cuma kami sebagai dari produsen selalu menginstruksikan dengan menggunakan hanya 2 sendok karena ketakutan kelebihan daripada overdosis. Ternyata ada salah satu perlakuan kembali bahwa lebih bagus yang 3 sendok dibandingkan yang 2 sendok. Yang 2 sendok. Ini adalah yang 2 sendok dan ini adalah yang 3 sendok. Ini adalah yang menggunakan 3 sendok, ketinggian dari bawah sampai ke atas memang berbeda sekali tingginya. Berbeda tingginya. Jadi sebaiknya kalau para calon pemakai menggunakan dari 2 sampai ke 3 dipelajari. Nah, ini yang ada, ini juga menggunakan 3. Sedangkan ini yang menggunakan adalah 2 sendok. Memang dari umur muda Pak, 2 sendok. Kan daripada beliau, pemilik kebun ini, daripada umur muda sebelum berbuah tetap digunakan 2 sendok semuanya. Setelah berbuah sekali maka dinaikkan dosisnya menjadi 3 sendok. Perbedaan pohonnya juga ini akan berbeda. Jadi dia akan berkembang menjadi tinggi. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, semoga apa yang ditanam selama ini Pak dapat berhasil dengan baik. Yang mudah-mudahan sekali lagi daripada keterangan Bapak mudah-mudahan dapat digunakan oleh para petani-petani lombok yang ada di seluruh Indonesia Pak. Terima kasih. Lakukan pada lombok kita bisa melihat buahnya, bagaimana padatnya buahnya. Itu penggunaannya juga hampir sama. Setiap sebelum ditanam juga di lubang itu sebagusnya di mana mau ditanam dikasih dengan pupuk agrodaik, disteril dengan pupuk agrodaik langsung dengan lubangnya, itu yang terbagus. Kemudian ini kita bisa lihat buahnya. Kemudian pemakaiannya juga sama, yaitu campurlah urea dengan pupuk agrodaik. Waktu pemupukan dengan sistem tugal di sampingnya kita kasih. Kemudian daripada itu lakukanlah selama pemeliharaan lakukanlah 2 minggu sekali pemberian. 2 minggu sekali pemberiannya. Setiap 2 minggu disemprot dengan dosis cukup 2 sampai 3 sendok. Bapak-bapak bisa melihat hasilnya nantinya. Kemudian daripada itu usahakan setiap habis panen itu lakukan kembali penyemprotan kembali setiap habis panen. Jadi usahakan kembali disemprot. Usahakan setiap habis panen maka kita semprot, usahakan sampai 3 sendok aja maksimum per tangki per 15 liter air. Saya bisa lihat dengan buahnya yang padat sekali. Cuma sayang pada saat ini kami ada di sini belum merah. Jadi tidak ada bedanya. Yang penting juga kami menghimbau para pemakai agar lakukanlah penelitian tersendiri, penanaman tersendiri. Dan kemudian tidak perlu menggunakan racun, cukup dengan ini. Ada yang namanya lalat buah apa dan sebagainya, cukup ini yang disemprotkan dengan pupuk agrodaik ini. Bisa lihat buahnya, cuma sayang belum merah jadi belum nampak sekali. Tapi begitu penuhnya buah yang ada. Jadi kelihatan di sini hanya hijau semua. Jadi semua agrodaik, semua sektor tanaman, baik pertanian dan perkebunan. Jadi tidak ada istilah, tidak ada buah tanpa agrodaik. Ini adalah tanaman timun. Jadi sekali lagi bahwa tidak ada waktu, cara pemakaian, penaburan dan penyemprotan, dosis pada semua sayur-sayuran. Sayuran apapun namanya, semuanya adalah sama. Kita bisa melihat pada tanaman timun di sini. Kita bisa melihat dengan tidak mampunya menahan daripada buahnya begitu padatnya sekali.
Yang penting lakukanlah, rajinlah mengadakan penyemprotan. Jadi petani bisa melihat sendiri bagaimana cara menyemprot, semprotan-semprotannya. Jadi yang penting para petani aktif, betul-betul melakukan pekerjaan pertanian ini dengan kerajinan, ketekunan dan keuletan. Kita lihat buah yang dibawa, bagaimana kalau petani sudah melihat buahnya yang sebegini banyaknya. Setiap bedeng kita bisa lihat penuh dengan bedengan, penuh dengan buah di bawah, kiri kanan tidak ada keramburan, tinggal metik uang. Semua bedeng penuh dengan menggunakan pupuk Agrodaik ini. Jadi semua kita lihat pada tanaman ini juga kita bisa lihat dengan warna yang lain. Kalau tidak salah ini namanya timun Mars, kalau nggak salah. Tadi yang putih tadi, ini adalah yang kuning, yang merah-merah. Kita lihat begitu bahagianya kita melihat bergantung-gantung dengan tanaman timun ini. Jadi semua bagaimana cara pemakaiannya, saya ulang demi ulang, cukup menggunakan urea dan menggunakan pupuk Agrodaik. Ada penaburan dan ada penyemprotan. Yang penting kalau bisa 1 minggu sekali disemprot atau 10 hari sekali disemprot, itu cukup dengan menggunakan Agrodaik ini. Dan Agrodaik larut di dalam air. Dan kalau bisa petani buatlah bedengan, setiap bedeng kemudian teratur. Ambillah tali untuk tempat menggantungnya atau kawat untuk menggantungnya, maka akan indah kelihatan tanamannya juga rapi. Itulah salah satu bagaimana cara kita menanam yang baik. Ambillah bambu dan sebagainya. Jadi kalau kita mau mempelajari dengan bedengan-bedengannya, yang adalah tanaman tomat. Tomat juga tidak ada bedanya. Yang penting penyemprotan, kemudian daripada taburan tadi di sekitar pohonnya ditugal, sebelum ditanam disemprotlah lubangnya, 2 hari kemudian barulah kita mulai menanam. Dosisnya juga sama karena sayur-sayuran adalah berdaun tipis. Saya juga tidak menganjurkan memakai pupuk kompos, tapi kalau bisa sebaiknya cukup dengan Agrodaik sama urea. Nah, ini kita bisa lihat dengan bedengan-bedengannya. Ini adalah bedengannya, jadi kalau memang ada air mudah masuk juga bagus. Untuk itu kita bikin bedengan semacam begini. Lihat bedengannya. Jadi inilah salah satu penggunaan daripada semua penggunaan pada tanaman hortikultura, pertanian jagung dan padi. Ini adalah kita bisa melihat sambil berjalan buahnya sama, kiri kanan buahnya sama, tidak ada perbedaan, buah semua sama, hasilnya yang sama, hanya masih muda, tetapi kita bisa melihat tidak ada yang kosong buah, semua penuh dengan buah. Tidak ada kiri kanan saya foto, saya shooting di sini, semuanya penuh dengan buah. Nah, inilah kita tinggal bagaimana cara memakainya yang terbagus. Mungkin pada awalnya belum jelas bagaimana cara aplikasi yang benar, tetapi mungkin karena walaupun bagaimana pupuk bagusnya, kalau cara penggunaan yang tidak tepat atau para petani belum memahami dengan jelas, juga ada suatu kesulitan daripada tanaman itu, karena tanaman intinya hanya membutuhkan makanan. Sepanjang makanannya itu mencukupi, maka hama apapun juga akan pergi. Tomat untuk sayur, kita bisa melihat yang tinggi. Inilah cara kalau para petani juga ingin mencoba bertanam dengan tomat, beginilah cara bedengannya yang bagus. Tetapi yang paritnya ini, dan ingat setiap ada
kesulitan pada tanaman sayuran, tanaman apapun juga, semprotkanlah dengan agrodaik. Apakah itu menguning buahnya, batangnya, apakah itu buahnya tidak sempurna, ada hama dan sebagainya, cukup dengan agrodaik. Semprotkan agrodaik, tidak usah pakai racun. Kemudian di sini saya anjurkan, kalau bisa jangan menggunakan racun, agar kita betul-betul terhindar daripada daripada selalu makan racun. Tapi marilah kita membuat satu dengan sayur sehat. Bisa lihat bagaimana besarnya, bagaimana semua pohon penuh dengan buah, tidak ada yang tidak penuh dengan buah, semuanya buah. Jadi buah ini adalah juga bapak-bapak bagi petani adalah uang, jadi tidak ada yang kosong, semuanya penuh dengan buah. Adalah tanaman, pada saat ini saya lagi berada pada posisi tanaman kacang panjang. Bagaimana cara penanaman pemupukan kacang panjang ini, yaitu dengan cara disiram batangnya pada waktu sudah berumur kira-kira 1 jengkal. Dan sebelum ditanam juga tetap disiram di bawah dulu sebelum ditanam, agar tanahnya tetap kembali normal, gembor. Kemudian pada waktu mau keluar buah disemprot dengan dosis 3 sendok per 10 liter air. 3 sendok per 10 liter air. Kemudian keluar buah pertama, keluar buah pendek disemprot lagi. Kemudian usahakan 3 kali penyemprotan, maka Anda akan menemukan nanti kacang panjang yang betul-betul hasil yang sangat memuaskan. Jadi kacang panjang di sini bersebelahan dengan juga kacang hijau. Jadi tidak ada perbedaannya cara penyemprotannya. 3 kali penyemprotan sudah cukup. Kemudian kalau banyak hama, ulangi. Kalau ada hama yang lain, kacang panjang dan kacang hijau ini. Jadi pemakaiannya juga tidak beda. Penyemprotan di kacang-kacangan juga cukup maksimum dengan 3 sendok per 15 liter air. Ini adalah tanaman kedelai. Tanaman kedelai di sini juga sekali lagi saya anjurkan bahwa tidak ada bedanya. Kita semprot dulu tanahnya, kemudian kita penanaman. Kapan kebiasaan pemakaian daripada pupuk urea, kebiasaan habis itu kita semprot dengan 3 kali per 15 hari. 15 hari. Jadi 15 hari sesudah tanam mulai penyemprotan. 15 hari sesudah tanam mulai kita mengadakan penyemprotan. Baru kemudian saya perlu ingatkan pada penanaman kedelai ini ada dengan cara yang bagus, yaitu pada waktu daun sudah mulai keluar 3 lembar, kita mengadakan penyiraman. Jadi sistemnya disiram, yaitu jangan kena pucuk daunnya, tetapi kenakan batangnya aja ke bawah. Itu dengan dosis ya per 10 liter, 15 liter dengan menggunakan 3 sendok sampai 4 sendok pupuk agrodaik. Kemudian kalau bisa dicampur dengan setengah kilogram, 1 kilogram dengan pupuk urea. Itu yang paling bagus pada penggunaan di kedelai ini. Kemudian lakukanlah 15 hari kemudian setelah tanam, lakukanlah penyemprotan secara merata. Tetapi awalnya kalau ada pucuk daun sudah keluar 3 helai, yaitu diadakan penyiraman langsung mengenakan dengan batangnya. Jadi langsung batangnya yang dikenakan, jangan dikenakan pucuknya karena masih muda sekali dia akan rontok. Itu cara penggunaan pada tanaman kedelai ini. Kemudian kami sebelum memupuk kedelai ini, sebelumnya itu terdahulu kita ada ditunjukkan salah satu bahwa ini sama sekali tidak ada pertumbuhan, udah mau mati, dan dia sudah menggunakan pupuk berimbang, kebiasaan daripada petani, tapi saya mau mati. Dan setelah kita semprot dalam waktu hanya 2 minggu sudah begini hasilnya. Dan pada saat ini adalah pada tanggal sekarang ini adalah tanggal 9. Kita sudah salah, 2 minggu yang lalu kita semprot atau pertama ke sini itu belum
sama sekali tidak ada pertumbuhan, betul-betul dapat dilihat dengan jaraknya tidak ada kehijauan sama sekali. Alhamdulillah pada waktu hanya dalam waktu 2 minggu hasilnya sudah kita bisa melihat dengan kesuburannya, dengan hijaunya 99% perbedaan daripada pertumbuhan pada waktu pertamanya. Jadi kita bisa lihat sudah mendekati dengan buah, sudah mengeluarkan dengan buah, insya Allah sudah tinggal beberapa hari kita bisa melihat hasil daripada kedelai ini. Penggunaan sayur pada tanaman sayur ini untuk menggunakan dengan pupuk agrodaik hanya dengan cara disemprot itu tanahnya sebelum ditanam, disemprot dengan dosis 8 sendok per tangki 15 liter air. Jadi tinggal disesuaikan berapa bedeng yang mau ditanami, baru dikasih dengan steril agrodaik. Setelah itu dia agak dicampur dulu pupuk, ditaburkan sedikit pupuk urea, baru kira-kira 3 hari kemudian diadakan penanaman. Setelah penanaman cukup dengan disemprot agrodaik dengan dosis 2 sendok per tangki, disemprotkan setiap 5 hari. Jadi pertama-tama yaitu 3 hari sesudah tanam, kemudian setiap 5 hari atau ke 1 minggu dengan dosis 2 sendok per 15 liter air. Jadi 2 sendok sampai 3 sendok. Ini adalah pada tanaman sawi ini. Kita bisa melihat dengan kesuburannya. Ini juga pada tanaman kangkung, sama dengan penggunaannya pada tanaman sayur-sayuran. Jadi intinya semua sayur-sayuran sama dengan bentuk pemakaian daripada agrodaik ini. Jadi cara pemakaian, aplikasi pemakaian tidak ada bedanya dengan sayur-sayur yang lain. Juga adalah salah satu sawi. Jadi kita selalu mengatakan bahwa tanahnya kita gemborkan dulu, kita bikin bedeng. Setelah kita bikin bedeng, kita semprot dengan 8 sendok per 15 liter air, kita siramkan kepada bedengannya. Baru 3 hari kemudian, baru kita atau 4 hari kemudian, 5 hari kemudian baru kita mengadakan penanaman. Kemudian disemprotlah setiap, kalau sawi ini karena umurnya hanya 20-an hari, jadi kita lakukanlah penyemprotan 2 atau 3 sampai 4 kali penyemprotan dengan dosis hanya 2 sendok sampai 3 sendok per 15 liter air. Dan tidak usah terlalu dimandiin, cukup dengan mengenah saja. Dia adalah tanaman sawi kembali, sawi cabut. Tanaman ini adalah tanaman bawang. Kurang lebih tadi apa yang saya sampaikan pada penanaman sayur ini tidak ada bedanya dengan dosisnya, dengan dosis bahwa kita steril dulu tanahnya supaya tanahnya tersebut gembor karena agrodaik ini adalah mengaktifkan bakteri di dalam tanah. Jadi bakteri yang ada dalam tanah itu yang kita aktifkan. Bakteri yang ada dalam tanah kita aktifkan sama dengan pemberian kompos. Jadi cukup dengan, kalau ini bawang kita cukup menggunakan dengan urea ya kurang lebih 100 kilo atau 50 kilo per hektare. Atau kapar beden tinggal kita sesuaikan, yang penting pada penyemprotannya nantinya. Jadi disemprot dulu steril tanahnya sampai 8 sampai 10 sendok per 15 liter air. Kita terserah, kita tinggal melihat bedengannya, bagaimana kepadatannya dan sebagainya. Kemudian penyemprotannya cukup dengan 1 minggu sekali. 1 minggu sekali dengan dosis 2 sampai 3 sendok per tangki. Cukup itu pemakaiannya. Jadi bawang, semua sayur-sayuran sama cara pemakai daripada dosis-dosisnya. Ini adalah tanaman bawang. Jadi usahakan disteril dulu tanahnya, 3 hari kemudian atau 4 hari kemudian baru diadakan penanaman. Kemudian dicampurkan. Untuk penaburannya cukup dicampur dengan urea. Kalau menggunakan ureanya tabur dulu baru kita semprot. Tabur ureanya baru kita semprot
dan kurangilah pemakaian daripada seandainya menggunakan pupuk kompos pada bawang, kurangilah pemakaiannya sampai 75% sampai 80% pemakaian dikurangi. Ini adalah penggunaan agrodyne pada kacang tanah. Bagaimana cara menggunakannya? Yaitu kebiasaan petani penggunaan daripada pupuk urea itu dikurangi 50%. Kemudian ditambah dengan pupuk agrodyne. Di dalam 1 hektare cukup dengan menggunakan pada kacang tanah ini cukup menggunakan dengan 4 kg pupuk agrodyne di dalam 1 hektare. Penggunaannya yang paling utama adalah juga steril pada tanah tersebut sebelum penanaman. Sistem sterilnya yaitu dengan cara 10 sendok atau 8 sampai 10 sendok itu disiramkan per 15 liter air atau hand sprayer 1 tangki 15 liter air dicampur dengan pupuk agrodyne dengan 8 sampai 10 sendok itu yang ditaburkan merata pada tanah. Karena kacang tanah ini juga buahnya berada di dalam tanah, berarti dengan sendirinya mengambil makanan. Kacang tanah ini mengambil makanan pada tanah secara langsung di dalam tanah itu untuk membentuk umbinya, untuk membentuk kacangnya itu sendiri. Jadi tanah betul-betul yang harus diperbaiki kondisinya. Kemudian setelah itu barulah diadakan penanaman. Setelah diadakan penanaman, yaitu beberapa hari kemudian lakukanlah kebiasaan petani bagaimana cara penggunaan daripada pupuk urea dan campurlah kembali dengan 1 karung dengan 1 kg pupuk agrodyne, dan selanjutnya adakanlah penyiraman setiap 15 hari. Jadi umur 10 hari dimulai disemprot dengan dosis 2 sendok per tangki sampai 3 sendok per 15